Nah, saya waktu bangun pagi-pagi itu badan saya berdarah, sehingga kalau kena air itu akan menjadi perih, sehingga tidak jarang saya jarang mandi untuk ke sekolah. Ini pergumulan hidup yang membuat saya tertekan, sehingga saya mengancam ibu saya pernah mengancam bahwa kalau besok saya tidak sembuh, saya akan bunuh diri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana alasan daripada orang-orang yang percaya bahwa orang Kristen tidak bisa bunuh diri, karena yang bunuh diri itu adalah orang Kristen KTP, dan mereka pasti ke neraka. Ada beberapa argumen yang mereka kemukakan. Pertama, mereka mendasari pada 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah ayat yang sudah saya dengarkan lama sekali dari Pendeta Budi Asale, dan dia menggunakan teks ini untuk menyatakan orang Kristen tidak bisa bunuh diri. Sebetulnya bukan hanya bunuh diri, tapi juga ada dua hal yang lain, misalnya kerasukan setan dan juga murtad. Jadi 3 hal ini ya. Orang Kristen tidak bisa bunuh diri, tidak bisa dirasuk setan, tidak bisa murtad. Teksnya salah satunya adalah 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jadi melalui ayat ini dinyatakan bahwa orang Kristen tidak bisa bunuh diri. Kita mesti menentukan dulu apakah ayat ini bicara tentang orang percaya atau tidak, supaya kita tidak salah memahami teks ini. Dan kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 misalnya ada kata-kata saudara-saudara di sana. Kemudian ada kata kita di ayat 6 dan 9 dan seterusnya. Kata kita itu bukan hanya bicara tentang orang di Korintus, tapi juga Paulus. Jadi Paulus sedang bicara tentang jemaat di Korintus dan juga dirinya sendiri. Jadi ini bicara tentang orang percaya. Dan di sana Paulus menasihati agar jemaat tidak mengikuti nenek moyang mereka yang dahulu ketika zaman Musa itu kan, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun itu. Mereka itu sudah berlaku jahat, menyembah berhala karena situasi yang begitu sukar yang mereka rasakan. Mungkin mereka pada waktu kelaparan, mungkin kehausan, berbeda dengan waktu di Mesir, sehingga mereka menggerutu dan sebagainya. Kalian jangan seperti nenek moyang kalian itu, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Jadi ini bicara tentang pencobaan, kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman Musa itu, sehingga karena penderitaan itulah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Lalu muncul ayat 13, bicara tentang pencobaan. Mengapa ada muncul kata pencobaan? Karena itu tidak muncul begitu saja, ucuk-ucuk muncul, tapi karena ada konteksnya. Pencobaan kesulitan hidup itu rupanya sudah dialami oleh nenek moyang bangsa Israel. Paulus menyinggung itu dan menerapkannya di ayat yang ke-13. Di ayat 13 ini, apakah juga bicara orang percaya? Jelas bicara orang percaya. Paulus bicara kamu itu menunjuk kepada jemaat Korintus. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Ada 3 hal yang kita dapati dari teks ini. Pertama, ada kata pencobaan di sana. Dan berdasarkan konteks yang saya katakan tadi ya, itu tentu saja bicara tentang penderitaan, tekanan, kesulitan hidup. Ini arti kata pencobaan. Dan Paulus menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatannya kalian itu, kekuatan manusia. Yang kedua, Allah kita bukan hanya mengizinkan umatnya untuk dicobai, mengalami kesulitan, tapi dia juga Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan umatnya untuk dicobai melampaui kekuatannya. Tetapi yang ketiga, Allah bukan hanya Allah yang setia, tapi dia memberikan jalan keluar ketika kita dicobai. Tapi ingat ya, jalan keluar di sini bukan berarti kita akan bebas masalah, kita akan selesai, persoalan kita akan tuntas. Itu juga bisa berarti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan menghadapi penderitaan itu. Jadi ini 3 hal yang akan terjadi kepada orang percaya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kasus bunuh diri itu bisa diterapkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13? Bisa enggak? Ingat ya, bunuh diri berarti dia sengaja mematikan dirinya sendiri ketika ada kesulitan hidup yang dialami. Yang dia tidak mampu lagi menanggungnya, lalu dia memutuskan mengakhiri hidupnya karena derita itu. Cocok tidak dengan 1 Korintus 10 13? Ya tentu tidak cocok. Karena menurut 1 Korintus 10 13, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya itu tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatan sehingga dia merasa tidak mampu, pada akhirnya dia bunuh diri. Tidak ada. Teksnya tidak mengatakan begitu, tapi dikatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia, berikan kamu jalan keluar, kamu menanggungnya. Nah, bunuh diri ada jalan keluar nggak? Berarti tidak ada jalan keluar. Berarti sudah buntu namanya, tidak ada jalan keluar lagi.
sehingga karena jalannya sudah buntu, lalu mereka memutuskan bunuh diri. Maka kesimpulannya, orang yang bunuh diri tidak bisa diterapkan di dalam 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13 tidak berlaku bagi orang bunuh diri. Maka kita harus berpikir lebih jauh lagi, bukan cuma stop di situ. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau begitu orang bunuh diri ini orang Kristen apa bukan orang Kristen? Yang bunuh diri ini adalah orang percaya sungguh-sungguh ataukah bukan orang percaya? Kita bisa menyimpulkan secara pasti berdasarkan 1 Korintus 10:13, berdasarkan konteksnya, orang yang bunuh diri itu jelas bukan orang Kristen yang sejati. Karena 3 hal di dalam 1 Korintus 10:13 tidak terpenuhi kepada dia. Sehingga ketika ada orang yang memutuskan bunuh diri, itu membuktikan dia bukan orang yang percaya. Dia bukan orang Kristen sejati, dan karena itulah dia masuk neraka. Jadi begitu penafsiran terhadap teks tersebut ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu sekali lagi bukan orang yang percaya, dan karena itu dia melakukan bunuh diri, dan karena ketidakpercayaannya itulah sehingga dia tidak akan masuk surga. Ini argumen yang pertama. Tapi ada argumen yang kedua. Yang kedua adalah mereka menggunakan contoh beberapa kasus di dalam Alkitab, orang yang bunuh diri, dan ternyata mereka bukan orang percaya. Siapa dia? Pertama adalah Saul, yang kedua adalah Yudas. Dan kedua orang ini bukan orang percaya. Kalau saudara melihat Saul, dia memang pertama dipakai oleh Tuhan, dia diurapi Tuhan, tapi diurapi sebagai raja. Namun kemudian suatu ketika dia melawan Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, kemudian roh Tuhan undur daripada dia. Tuhan menolak dia sebagai raja. Ketika roh Tuhan undur daripada dia, dia kemudian dikuasai oleh roh setan. Setan merasuki dia. Dia diganggu oleh roh jahat. Dan kemudian setelah itu dia melakukan bunuh diri. Nah, apakah solusi orang percaya? Bukan. Tentu saja dia bukan orang percaya. Karena roh Tuhan sudah undur. Kenapa roh Tuhan bisa undur? Karena zaman itu, zaman perjanjian lama, roh Tuhan itu, roh kudus itu bisa keluar masuk dalam diri seseorang temporer. Kalau dia melawan Tuhan, maka roh Tuhan bisa undur daripada dia. Berbeda dengan di perjanjian baru, roh kudus itu dikaruniakan kepada kita secara konstan, tetap, tidak bisa keluar masuk seperti itu. Yudas bagaimana? Yudas juga demikian, dia bukan orang percaya. Yesus juga menyebut Yudas sebagai iblis ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Dan kemudian dia disebut sebagai anak kebinasaan di Yohanes 17 ayat 12. Jadi ketika Yudas bunuh diri, gantung diri, apakah dia orang Kristen sejati? Bukan, dia bukan orang Kristen sejati. Dan karena dia bukan Kristen sejati, dia bisa bunuh diri. Dan karena itu dia pasti akan ke neraka. Karena Yesus mengatakan dia adalah anak kehancuran, anak kebinasaan. Dia ditentukan untuk binasa. Jadi ini contoh kasus yang tepat menurut saya, yang membuktikan bahwa orang bunuh diri itu bukan orang Kristen sejati. Itu berbeda dengan kasus Simpson tadi itu. Yang ketiga, ada pengalaman hidup. Nah, saya sudah katakan tadi ya, pengalaman hidup itu bukan bersifat absolut, tapi subjektif ya. Kita tidak bisa memutlakan itu. Tapi saya akan memberikan pengalaman hidup diri saya sendiri sekarang. Ya, dan saya kira ini tidak menentang Alkitab kok. Nah, saudara sekalian, saya mengalami suatu masalah dalam hidup, yaitu mengalami penyakit. Penyakit saya itu penyakit kulit, dimulai sejak saya SMP. Dan semakin hari semakin parah, SMA, seterusnya sampai sekarang itu belum sembuh. Penyakit saya ini adalah penyakit yang bisa dikatakan parah, karena ini menyebabkan saya tidak bisa bebas, selalu menggunakan baju lengan panjang, celana panjang. Saya merasa sangat gatal sekali, kulit saya kering. Dulu saya merasa minder kalau bersama-sama dengan teman-teman di dalam sebuah keramaian. Dan itu membuat saya tertekan, sehingga suatu saat saya pernah sekolah, dan waktu saya sekolah itu kan harus mandi pagi. Waktu malamnya saya itu garu-garu karena saking gatalnya itu, sampai berdarah saya garu itu. Jadi saya memiliki pergumulan untuk mandi pagi itu setengah mati, karena mau sekolah kan jam 6 harus mandi, lalu berangkat ke sekolah atau setengah 7. Nah, saya waktu bangun pagi-pagi itu badan saya berdarah, sehingga kalau kena air itu akan menjadi perih. Sehingga tidak jarang saya jarang mandi untuk ke sekolah. Ini pergumulan hidup yang membuat saya tertekan. Sehingga saya mengancam ibu saya pernah mengancam bahwa kalau besok saya tidak sembuh, saya akan bunuh diri. Saya bilang sama mama saya. Nah, suatu apa yang terjadi, besoknya, entah mengapa saya tidak jadi bunuh diri. Saya merasa takut untuk bunuh diri. Anda tahu kenapa ceritanya, waktu besok datang dan saya belum sembuh,
Padahal sebelumnya saya sudah merencanakan untuk bunuh diri, kemarin itu, besoknya saya tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya merasa ketakutan. Saya tidak berani untuk bunuh diri. Setelah bertahun-tahun kemudian, setelah saya belajar dengan serius, saya berpikir ternyata itu adalah sebuah anugerah Allah yang Tuhan karuniakan kepada saya. Kenapa saya tidak bisa bunuh diri? Karena saya adalah orang pilihannya Tuhan. Sehingga orang-orang yang sudah Dia pilih untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, itu tidak mungkin melakukan tindakan itu. Anak-anak Allah tidak bisa melakukan tindakan itu. Sehingga karena saya adalah orang pilihan Tuhan, maka Tuhan semacam memberikan intervensi kepada saya, supaya saya tidak boleh melakukan itu. Saya diberikan rasa ketakutan pada waktu itu, untuk bunuh diri, sehingga saya tidak melakukan hal itu. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan tindakan itu. Dan apa yang saya katakan ini cocok dengan kesaksian yang diberikan oleh Pak Pendeta Muriwali, yaitu seorang yang bernama William Cooper, ya, seorang pencipta lagu kidung Kristen. Dia juga, kata Pak Muriwali, sudah berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, tetapi tidak terjadi. Kenapa? Karena anugerah Tuhan menahan dia untuk melakukan itu. Saya percaya dia adalah orang Kristen sejati, si William Cooper ini. Sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Karena Allah tidak mengizinkan, sekali lagi ya, anaknya untuk mati bunuh diri. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, ya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman hidup yang saya alami ini, termasuk juga yang dialami oleh William Cooper ini, saya kemudian memberikan sebuah kesimpulan, walaupun ini bisa dikatakan sebagai subjektif. Saya memberikan kesimpulan bahwa orang percaya itu bisa punya niat untuk bunuh diri, tapi itu tidak berhasil dilakukan. Oke, itu poin yang ketiga. Jadi, 3 alasan ini, atau minimal 2 alasan pertama, 1 Korintus 10:13, dan juga beberapa contoh kasus di Alkitab, misalnya Yudas dan Saul yang membuktikan mereka bunuh diri, karena mereka bukan orang percaya, itu 2 hal itu tidak bisa saya bantah. Saya coba-coba cari bantahannya, kok saya tidak mendapatkan bantahan itu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa posisi yang menegaskan bahwa orang percaya itu tidak bisa bunuh diri, itu merupakan sebuah posisi yang kuat. Berarti yang bunuh diri siapa? Bunuh diri berarti orang yang tidak percaya. Atau bisa orang Kristen tapi orang Kristen KTP. Dan yang non-Kristen. Itu yang bisa melakukan tindakan bunuh diri. Maka dari kedua pandangan kelompok ini, saya lebih condong mengarah kepada pendapat yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bisa bunuh diri. Yang bunuh diri pasti akan ke neraka. Contohnya siapa? Yudas. Sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Pertama, sekali lagi saya lebih sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bisa bunuh diri. Orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, Kristen sejati, tidak bisa bunuh diri. Dia bisa punya niat untuk bunuh diri, tapi dia tidak berhasil untuk mengeksekusi itu. Dia tidak berhasil melakukan bunuh diri. Niatnya bisa muncul, ya, karena tekanan hidup, penderitaan, dia bisa punya pikiran, oh saya mau bunuh diri. Tapi untuk berhasil melakukan itu, tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua, kalau saudara orang Kristen, orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara tidak perlu khawatir tentang masalah hidupmu. Setiap kita punya problem, punya penderitaan, punya masalah. Saya punya masalah sendiri, saudara punya masalah tersendiri, kita punya masalah masing-masing. Tapi ingat janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10:13. Pertama, penderitaan yang engkau alami itulah penderitaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Yang kedua, Allah kita bukan Allah yang membiarkan kita untuk menderita sendirian. Dia Allah yang setia, yang memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, dia bukan hanya setia, tapi juga dia akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita menanggungnya. Ya, saudara pegang janji Tuhan ini, dan tetap setia kepada Tuhan. Tetap ikut Tuhan, jangan pernah tinggalkan dia, jangan pernah berpikir aneh-aneh, tetap layani dia, pegang janji Tuhan ini, dan janji Tuhan ini pasti akan berlaku kepada saudara sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi yang kedua,
bagi saudara yang tidak percaya, saudara mesti hati-hati. Kalau saudara punya pikiran bahwa saudara ingin mengakhiri hidup saudara, hati-hati. Jangan-jangan saudara terbilang orang yang tidak percaya. Dan kalau itu berhasil saudara lakukan, saudara akan ke neraka. Saudara pasti akan ke neraka. Kenapa? Karena itu membuktikan saudara bukan orang Kristen sejati, itu membuktikan saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saudara pasti ke neraka. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah saudara cepat datang kepada Kristus, bertobat, percaya Dia, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar, sehingga saudara tidak akan melakukan tindakan bunuh diri itu. Sehingga saudara akan diselamatkan oleh Allah. Saudara akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tapi jika tidak, saudara punya pikiran untuk bunuh diri, dan saudara berhasil melakukan bunuh diri itu, saudara akan masuk ke dalam kuburan ini. Saya sekarang ada di depan kuburan. Ketika saudara bunuh diri, saudara akan dikuburkan, dan saudara akan menikmati penderitaan kekal selama-lamanya. Kalau sebelumnya di dunia saudara menderita, begitu hebat, dan saudara mengakhiri hidup saudara dengan bunuh diri, saudara pikir saudara bisa mengakhiri penderitaan itu? Tidak. Penderitaan itu tidak berakhir. Di dunia saudara menderita, tapi setelah mati saudara dikubur, saudara akan mengalami penderitaan yang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada penderitaan di dunia ini. Saudara akan secara kekal selama-lamanya berada di neraka. Jadi saudara mau pilih yang mana? Mau terima Yesus, memiliki keselamatan hidup kekal, ataukah menolak Tuhan Yesus Kristus, dan saudara bisa bunuh diri, dan pada saudara bisa masuk neraka? Saudara mau pilih yang mana? Pilihan ada di tangan saudara-saudara sekalian.